Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi info. GAM pecah kedua, pembentukan MB GAM dan MP GAM. Saudara mutua, perpecahan di dalam tubuh GAM terus berlanjut. Kini tidak lagi hanya terbatas di dalam internal GAM, tetapi telah menjadi permusuhan di dalam masyarakat Aceh, di dalam dan di luar negeri. Di Swedia terpecah belah antara keluarga Dr. Zaini Abdullah atau GAM MZ di satu pihak dengan keluarga Daud Pane dan keluarga Tengku Jalil Ismail di pihak lain. Kedua keluarga ini bersama dengan saya membentuk MB GAM Eropa, sementara masyarakat GAM Malaysia membentuk MP GAM di bawah pimpinan Tengku Zulfahri. Akibat perpecahan di dalam tubuh GAM di dalam masyarakat Aceh, maka tujuan perjuangan menjadi ngawur. Identiti GAM sebagai lambang perjuangan kemerdekaan Aceh dari masyarakat Aceh untuk masyarakat Aceh menjadi pudar dan diragukan. Ironi, saat itu tidak terdengar komentar apa-apa dari wali negara, tidak ada lagi tulisan-tulisan dari beliau seperti biasa. Ternyata beliau sakit, terkena stroke dan tidak dapat berfungsi seperti biasa. Kami berusaha mengadakan rekonsiliasi beberapa kali dari banyak pihak, tetapi selalu ditolak oleh pihak GAM MZ. Mereka merasa lebih kuat dan dominan, tidak merasakan perpecahan ini merugikan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Nahnu lan nastaslim, nantasir أو نموت. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق في البحار. Saudara mutua, pada tahun 1993 setelah mendirikan AAA di Sydney, saya kembali ke Swedia melanjutkan pekerjaan di Sunderjuket. Sementara Epi tinggal di Australia bersama suaminya. Di Swedia saya mendapatkan informasi bahwa Hasmi, adik bungsu saya, berlabuh di Hamburg dan mengambil cuti hendak ke Swedia. Saya sudah lama berpisah dengan Hasmi sejak tahun 1974. Sejak perpisahan itu Hasmi menjadi seorang pelaut. Hasmi hanya tamatan SMA dan tidak kuliah karena ekonomi keluarga kami yang sangat sulit saat itu. Selama berpisah dengan Hasmi, kami hanya berkomunikasi melalui surat. Belakangan dia mengetahui bahwa saya di Swedia. Hari itu kami menunggu Hasmi di stasiun kereta api Kontralek Stockholm. Hasmi datang dengan kereta api Eropa dari Hamburg, Jerman. Ini merupakan pertemuan yang sangat dinantikan. Kami sudah berpisah lebih dari 20 tahun. Melihat Hasmi turun dari gerbong, kami segera menyambut Hasmi dengan pelukan. Ada rasa gembira bercampur haru. Anak-anak yang belum pernah bertemu Hasmi seakan-akan sudah bertemu sebelumnya. Hasmi merencanakan tinggal beberapa hari di Stockholm. Saya mengusulkan agar dia menetap di Swedia dan meminta stand interfaket agar Hasmi diberikan izin menetap bersama saya. Saudara mutua, selama di Stockholm saya akrab dengan sahabat-sahabat dari Malaysia. Persahabatan saya dengan komunitas Malaysia dimulai sejak bertemu Hani Bakri di kedai daging halal Ratmanggatan, Stockholm. Hani melihat saya selayaknya seorang Melayu dan dia menyapa saya. Akhirnya kami berkenalan, saling tukar nomor telepon dan alamat. Ternyata rumah kami hanya berbeda satu stasiun saja. Saudara mutua, sejak perkenalan itu kami saling mengunjungi satu sama lain dan berkenalan dengan teman-teman di Malaysia Community. Setiap hari raya kami berkumpul di Malaysia Embassy, bersilaturahmi ke rumah Duta Besar Malaysia dan rumah teman-teman lainnya. Suatu ketika saya berbincang-bincang dengan Duta Besar Malaysia dan menanyakan apa saya rindu kampung halaman dan ingin bekerja di Aceh.
Tentu saja saya menjawab sangat rindu ingin pulang dan berbagi ilmu di sana. Tapi kondisi saya belum memungkinkan karena politik Aceh masih memanas. Mendengar pernyataan saya, beliau katakan bisa membantu jika saya ingin tinggal di Malaysia. Mendengar tawaran itu, saya pikir ini ide bagus. Beliau menawarkan memberikan rekomendasi kepada Departemen Kesehatan Malaysia agar saya diterima sebagai doktor spesialis di Malaysia. Tidak begitu lama sesudah obrolan yang tidak begitu serius ini, saya mendapat rekomendasi dan diterima bekerja di Malaysia sebagai dokter spesialis kandungan yang dalam bahasa Malaysia disebut pakar penyakit puan. Saudara mutuah, pada tahun 1994, tahun ini kami pindah ke Kuantan, Malaysia dan menetap di Jalan Haji Muhammad dekat Teluk Cempedak. Saya bekerja di Rumah Sakit Tengku Ampuan Kuantan di bagian kebidanan dan penyakit puan. Rumah sakit ini melayani 9.000 persalinan per tahun, juga memiliki 4 dokter spesialis kandungan dan 7 MO Medical Office. Istilah Inggris medical officer artinya dokter-dokter yang baru menyelesaikan pendidikan dan menunggu pendidikan spesialis. Selama di sini banyak pengalaman yang berkesan seperti melakukan 13 pasien bedah kesar dalam sehari dan menangani kasus-kasus luar biasa parah. Saya tinggal di Kuantan selama 9 bulan, lalu pindah ke Perlis sebagai kepala unit spesialis kandungan di Rumah Sakit Kerajaan Perlis, Kangar. Saya bertugas sebagai satu-satunya spesialis yang bertanggung jawab di negara bagian Perlis, Indra Kahyangan. Di rumah sakit ini kami menangani 5.500 persalinan per tahun. Dalam menjalankan tugas ini saya dibantu oleh 5 orang MO yang baru selesai pendidikan doktor. Titel saya di sini sebagai pakar perunding penyakit puan dan perbidanan. Saudara mutuah, setelah 3,5 tahun di Malaysia, saya mendengar peristiwa perkelahian antara tahanan Aceh Merdeka dengan sipir penjara Semenyih. Para tahanan kabur dari penjara dengan tujuan meminta bantuan suaka politik ke kedutaan Belanda, Perancis dan Amerika Serikat. Sementara sebagian lagi meminta suaka politik ke kantor UNHCR Kuala Lumpur. Tragedi di penjara Semenyih menimbulkan fitnah yang dihubung-hubungkan dengan saya. Bahkan saya dijadikan kambing hitam dalam peristiwa tersebut. Karena berita tidak jelas ini, polisi memanggil saya untuk diinterview. Polisi Malaysia menyebutkan ada yang melaporkan saya menyelenggarakan latihan militer di Raub untuk pemuda Aceh. Saya membantah hal tersebut. Mereka bisa mengecek bahwa saya tidak pernah keluar dari Kangar ke Raub dekat Kuala Lipis, ibu kota Lipis, Malaysia. Kejadian Semenyih sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Karena kasus ini saya merasa tidak nyaman tinggal di Malaysia dan meminta kepada Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memutuskan kontrak kerja. Saudara mutuah, saya dijadikan kambing hitam atas peristiwa di Semenyih. Tahun Agustus tahun 1998 saya kembali ke Swedia dan bekerja di pusat dokter spesialis di spesialis Central Korea di Solna dan Central Stockholm. Tidak lama kemudian saya mendengar kabar Makcik Nyak Cut meninggal dunia di Sigli. Beliau sudah seperti ibu bagi Rahmania, istri saya. Untuk mendoakan beliau kami mengadakan samadiyah atau kanduri kecil-kecilan di rumah, sekaligus bersilaturahmi dengan teman-teman Aceh di Stockholm yang sudah lama tidak bertemu dengan saya. Kami menggelar acara ini di rumah dengan mengundang teman-teman seperti Tengku Jalil Ismail. Dari beliaulah saya tahu bahwa selama saya di Malaysia telah terjadi perpecahan kedua di tubuh GAM di Stockholm. Kelompok kedua yang disingkirkan dari wali negara yakni keluarga Tengku Daud Pane, keluarga Tengku Jalil Ismail bersama 5 anaknya. Selanjutnya Yusuf Daud, Adam Umar, Syahbudin Abdul Rauf, Ramli Abu Bakar, keluarga Yusri dan Salawiyah, keluarga Mustafa Jalil dan keluarga Tengku Hasan Ibrahim. Mereka dituduh mengkhianati wali negara karena berusaha merampas dokumen-dokumen negara. Saudara mutuah, pihak Dr. Zaini Abdullah menuduh Daud Pane dan anaknya mencekik wali negara
dan mengambil dokumen-dokumen penting. Wallahu a'lam. Saya hanya mendengar berita simpang siur. Saya yakin itu semua fitnah dan rekayasa kelompok Dr. Zaini Abdullah. Peristiwa perpecahan kedua di tubuh GAM Swedia ini telah ditulis oleh Yusuf Daud dan Mustafa Jalil di dalam sebuah booklet yang disebut Buku Hijau. Saudara mutuah ketiga, Gure Rahman ke Swedia bersama keluarga Geci Ibrahim juga ditolak oleh kubu Dr. Zaini Abdullah, sehingga mereka bergabung dengan keluarga Daud Paneng. Setelah perpecahan kedua ini menjadi lagi perpecahan GAM di dalam keluarga Dr. Zaini Abdullah sendiri. Keluarga Jamil Amin dan keluarga Tengku Sarung Samidan memisahkan diri dari kubu Zaini Abdullah. Akhirnya antara keluarga ini pun tidak saling berkunjung satu sama lain dan tidak saling menegur sapa kalau bertemu di jalan. Saudara mutuah, secara diam-diam Tengku Sarung Samidan mengirimkan salam kepada saya melalui Tengku Jalil Ismail, dan saya menyambutnya dengan baik dan membalas salam tersebut. Saat Tengku Sarung diopname di rumah sakit, saya membesuknya. Ia dirawat setelah transplantasi ginjal di rumah sakit. Tengku Sarung meminta maaf kepada saya karena terpengaruh tuduhan Dr. Zaini yang mengatakan saya sudah mengkhianati wali negara dan ingin memecah belah keluarga Tiro dan Turbu. Sesuatu hal yang tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Kita sama-sama saling memaafkan karena kesalahan fahaman ini, ujar saya setelah mendengar permintaan maafnya. Tengku Sarung menceritakan telah mengingatkan wali negara akan keadaan yang semakin tidak sehat. Ayah cik, getanyo ka kenang pengut le awak-awak yang Pulau Aceh. Getanyo kaji pemukleh nibak rakan-rakan yang setia ke getanyo. Pak cik, kita sudah dibohongi oleh orang-orang yang sudah menjual Aceh. Kita sudah dipisahkan dari teman-teman yang selama ini setia kepada kita dan perjuangan. Dimaksudkan kepada saya dan teman-teman yang memang masih setia kepada Tengku Hasan Muhammad di Tiro dan masih menghormati beliau sebagai wali negara. Saudara mutuah, saat itu Tengku Hasan Muhammad di Tiro terdiam dan sangat menyesal dengan kejadian ini. Air matanya mengalir di pipi. Temapa tak pegat jino, lun jino kalam perangkap awaknya. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya sendiri sudah berada dalam perangkap mereka, ucap wali negara. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulut beliau yang menyadari dirinya kini berada dalam kondisi serba salah. Tengku Sarung memanggil ayah cik kepada wali negara karena istri Tengku Sarung adalah keponakan Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Kemudian Tengku Sarung Samidan pulang ke Aceh. Saya dan Tengku Jalil Ismail mengantarkannya ke bandara. Setelah di Aceh, Tengku Sarung tidak pernah ke Swedia lagi dan meninggal dunia di kampung halamannya di Tiba, yaitu di Pidia. Saudara mutuah, kejadian demi kejadian membuat suasana kekeluargaan GAM di Swedia semakin memupus. Tengku Jalil Ismail mengajak saya bergabung kembali dengan Tengku Daud Paneng untuk memikirkan kelanjutan perjuangan Aceh Merdeka. Saya menyambut baik ajakan mereka dan mendiskusikan apa yang diperlukan untuk keberlangsungan GAM di Swedia. Tengku Jalil mengundang saya, Daud Paneng, Yusuf Daud dan teman-teman lain dalam sebuah pertemuan yang menghasilkan sebuah kesepakatan membentuk organisasi baru sebagai bagian dari GAM dengan nama Markas Besar GAM Eropa atau lebih dikenal dengan MB GAM Eropa. Lalu saya didaulat sebagai ketua dan Yusuf Daud sebagai sekjen. Saudara mutuah, pada waktu hampir bersamaan pula di Kuala Lumpur terbentuklah sebuah majelis pemerintahan GAM atau lebih dikenal dengan MP GAM atas inisiatif petinggi-petinggi GAM di Malaysia yang sebahagian besar adalah mantan-mantan Panglima GAM yang tinggal di Malaysia. Mereka menolak pengangkatan Mahlid Mahmud sebagai Perdana Menteri GAM yang menggantikan kedudukan wali negara yang saat itu mulai sakit-sakitan. Para petinggi GAM di Kuala Lumpur berpendapat perlu adanya satu majelis pemerintahan GAM yang menjalankan pemerintahan GAM sementara hingga terpilih wali negara baru untuk menggantikan wali negara. Saudara mutuah,
Tunku Hasan Muhammad Ditiro, MP GAM, dipimpin oleh Sekjen Tunku Don Dul Fahri yang dikenal sebagai Habib Adam. Tunku Don Dul Fahri adalah pedagang perabot di Kuala Lumpur dari Idi, Aceh Timur dan sudah lama menetap di Malaysia. Petinggi GAM yang membentuk MP GAM diantaranya adalah Tengku Muhammad Mahmud atau Panglima GAM Wilayah Perla, Tengku Idris Mahmud atau Gubernur Wilayah Perla, Tengku Sulaiman Amin atau Panglima Wilayah Bate Ili, Mansuruddin Yahya ek Libya Angkatan Pertama 42, Ja'far Hamdah ek Libya Angkatan Pertama 42, Robert Surya Dharma Panglima Bandar Aceh, Tengku Buluh Abu Surah Gurei Rahman mantan Panglima Wilayah Pasir, Rahman Kebai, Tunku Abdullah Krueng dan lain-lain. Saudara mutua, setelah MP GAM terbentuk, mereka mengirim fax dan menelepon kami di MB GAM Swedia yang saat itu sedang berkumpul di rumah Yusuf Daud di Fitja. Kami mengadakan rapat kilat dan menyetujui perbentukan MP GAM sebagai satu kekuatan untuk membendung tindakan kasar dari anak buah GAM kubu Malik Zaini sekaligus menolak kepimpinan kubu tersebut. Saudara mutua, pembentukan MP GAM mendapat reaksi dari sesepuh Aceh di Kuala Lumpur, Yaakob Juli dan Abu Bakar Pulau Penang memanggil saya. Yaakob Juli sangat marah kepada saya dan mempertanyakan mengapa memberi kekuasaan tertinggi kepada Habib Adam. Saudara mutua, saya menyatakan tidak pernah memberikan kekuasaan kepada Tengku Don. Pengangkatannya sebagai Sekjen MP GAM adalah inisiatif petinggi GAM di Malaysia dan saya tidak mungkin menghalangi keinginan mereka karena saat itu saya tidak berada di Malaysia. Yaakob Juli menambahkan mengapa saya tidak mengambil alih kepimpinan GAM. Kalimat Yaakob Juli ini benar-benar menggetarkan hati saya. Saya mengatakan wali masih hidup dan saya menginginkan pemilihan secara musyawarah atau demokratis. Saudara mutua, kalau doktor mau mengambil alih kepimpinan, kami semua mendukung dan berdiri di belakang doktor, tukas Yaakob Juli sebagai sesepuh DI atau TII Aceh. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalam.